Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga kalinya. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan hadis yang lain, yaitu hadis yang berikutnya tentang apa kemarin sudah halaman saya share dulu ya. Saya share seluruh layar. Waalaikumsalam, silahkan. Ya baik teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ke hadis yang ke-10, ke-11 atau 12, 13 mas. Oh bukannya kemarin sudah ya 12 ya. Atani aten min rabbi fa akhbirni annahu man mata, kan ya. 13 sudah, 14 ini sekarang. Atani min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alayya salatan ya alaika. Ya baik, ke-14 hari ini. Hadis ke-14, atani aten min indi rabbi azza wa jalla. Saya datangi seorang dari Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti Jibril. Faqala man shalla alaika min ummatika salatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali solawat, kataballahu lahu biha asyara hasanat, maka Allah akan mencatat kepadanya 10 kebaikan. Ini solawat satu kali. Solawat adalah mengagungkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beberapa kali sholawat ini teman-teman semuanya dipertanyakan oleh orang-orang yang murtad ya, keluar dari agama Islam. Kemudian ada debat terbuka dengan salah satu ustadz yang notabene-nya adalah seorang mu'allaf. Kemudian dia bertanya seperti ini, kenapa orang muslim itu harus bersolawat kepada nabinya, mendoakan nabinya keselamatan? Apakah nabinya itu bukan berarti tidak selamat, kan gitu ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman bisa menjawab kenapa seperti itu? Ini menarik nih. Ada pertanyaan dari orang murtad, apakah nabi kalian itu memang tidak selamat? Kok sampai kalian itu sholawat dan mendoakan selamat kepada nabimu? Intinya seperti itu pertanyaannya. Jawaban kalian seperti apa kira-kira teman-teman semuanya? Ayo silakan. Ini penting ini teman-teman semuanya. Bagaimanapun banyak pertanyaan-pertanyaan tentang agama kita ya, yang harus kita jawab, dan kita sebagai seorang mahasiswa wajib mengetahui hal-hal itu. Karena bagaimanapun sisi-sisi dari Rasul itu banyak sekali yang mempertanyakan, termasuk adalah orang murtad pernah bertanya bahwa nabi kita itu tidak konsisten. Seorang muslim boleh menikah 2 ataupun 3 ataupun 4. Kemudian Rasul itu ternyata menikahi perempuan lebih daripada 4, bahkan 12, 13 istri. Itu menunjukkan tidak konsistenan seorang nabi kita, katanya seperti itu. Apakah nabi yang tidak konsisten seperti itu kemudian kita
mengikutinya. Nah, itu pertanyaan yang lain yang harus kita jawab itu teman-teman semuanya. Kira-kira ada nggak? Sholawat dulu lah. Sholawat. Kenapa kok sampai kita mendoakan selamat? Apakah Rasul itu tidak selamat? Pertanyaan kan seperti itu. Salah nggak apa-apa, ini silahkan aja kita diskusi hari ini. Yang di rumah boleh silahkan. Kurin, terus siapa ini? Lana, Admim Lana, Niku Riris. Pak, Ya silahkan. setiap kita sholawat kepada Nabi, Ya. itu rahmatnya tercurahkan kepada kita, Ya. bukan kepada Nabi Muhammad. Contohnya seperti teh manis di dalam gelas, ditetesin di atas. Teh manis. Yang sebentar, kan saya membayangkan ya, saya. Ini contohnya ya, contohnya kan dirimu mencontohkan teh manis di dalam gelas, terus ditetesin apa Mbak? Air dari atasnya. Kemudian? Kan itu luber. Yang tumpah itu yang manisnya gitu loh Pak. Itu seperti kita sholawat kepada Nabi itu rahmatnya Allah itu turun kepada kita gitu. Oke. Itu jawaban dari Admim Lana. Admim Lana ini adalah mahasiswa semester 2 Mbak ya? 2 ini ya? Kalau tidak salah ya? Betul? Betul ya? Ini seorang hafizah dari Yanbu'ul Quran ini. 2 ini kan, satu kedua kan? Ya, kalian kan 1 ya, 1 masuk kedua ya ini ya. Ya, Admim Lana juga demikian. Nah ini. Ya itu jawaban dari Mbak Admim. Teman-teman yang lain silahkan. Jadi dia mengibaratkan seperti halnya gelas di mana ditumpahi air yang manis. Gelas itu tentunya luber ya, dan luberannya itu akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sama seperti halnya kita sholawat kepada Rasul SAW. Teman-teman yang lain silahkan bisa menjawabnya. Ini pertanyaan pertama ya. Nanti kita juga akan mengetengahkan pertanyaan yang kedua tadi untuk dijawab. Teman-teman yang di sini silahkan. Jalal silahkan. Mas, ya Allah lupa Pak Arif. Iskandar, silahkan Mas. Mas Aji ya. Silahkan Mas saya. Ya. Khairul Anam. Betul. Oke, itu adalah seperti itu juga. Tapi juga bisa kita jawab bahwa seorang jika mencintai seseorang, tentulah wujud dari cintanya itu haruslah sering mendoakan serta mengingatnya. Sholawat itu adalah wujud kita mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Man ahabba syai'an aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, apapun itu, baik itu manusia ataupun benda dan lain sebagainya, maka dia akan selalu mengingatnya dengan membaca sholawat itu. Kita seakan-akan ya mewujudkan diri kita untuk selalu mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Itu jawaban pertama. Yang jawaban kedua tadi juga sama seperti yang dikemukakan oleh kawan-kawan yang lain ya, bahwa Admim Lana tadi seperti halnya ibarat kalau kita itu memberikan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan berarti mendoakan beliau, tidak, tapi seakan-akan diibaratkan seperti halnya air dalam gelas yang manis. Ketika air itu di dalam gelas itu ternyata sudah penuh, otomatis meluber, dan luberannya itu adalah keberkahan untuk kita. Dan sama juga yang disampaikan oleh Mbak Koilulatun Nahar ya. Apa tadi Mbak? Mendoakan ya, mendoakan orang lain, tentunya keberkahannya juga akan mengenai dirinya sendiri ya. Nah itu dia. Ini
pertanyaan yang penting yang harus kita jawab pada orang-orang yang murtad. Kedua, pertanyaan yang kedua teman-teman semuanya yang sering dikemukakan oleh orang-orang murtad juga, ya, bagaimana seorang rasul itu tidak konsisten padahal Al-Quran ini diturunkan untuk kita semuanya, ya, untuk muslim semuanya. Di dalam Al-Quran bukan perintah ya, perbolehan pernikahan itu untuk orang muslim hanya 2 ataupun 3 ataupun 4 istri. Sementara Rasul SAW menikah lebih dari 13 istri, lebih 12 istri, maaf 13 ya. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tersebut? Silakan. Anam, silakan Mas Anam. Silakan. Perintah. Oke. Karena Nabi setiap langkahnya, setiap ucapannya itu selalu diarahkan Allah. Oke. Aji, silakan. Silakan Mas. Tidak mengapa, silakan. Salah nggak apa-apa, ini cuma diskusi teman-teman semuanya. Ya, baik, kita jawab ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai khususiyah, di mana khususiyah itu tidak dipunyai oleh makhluk yang lain, hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan syariat itu bukanlah berarti umum kepada seluruh umat, tidak, tapi ada kekhususan tersendiri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang Rasul itu perintahnya untuk menyampaikan dakwah kepada umat yang lain, apakah kita wajib untuk menyampaikan dakwah tersebut kepada orang lain? Tidak kan? Tidak ada kewajiban untuk kita. Itu khususiyah pertama. Yang khususiyah kedua termasuk adalah, ya, seorang Rasul diwajibkan untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau kita itu nafilatan lak, tapi kalau seorang Rasul wajib untuk mendirikan sholat malam setiap harinya. Bahkan beberapa kali Rasul SAW didapati kakinya itu bengkak-bengkak karena qiyamul lail. Satu rakaat saja Rasul SAW itu bisa mengkhatamkan Al-Baqarah. Teman-teman bisa membayangkan betapa dahsyatnya itu kalau kita misalkan imaman dengan Rasul SAW ya. Makanya di situ teman-teman semuanya, Rasul itu ketika waktu Ramadan beliau itu sholat tarawih, satu rakaatnya itu bisa jadi sampai Al-Baqarah selesai khatam, sehingga setengah malam itu dihabiskan untuk qiyamul lail. Di sini sahabat ada yang mengatakan bahwa sholat Rasul itu ada 8 rakaat ditutup dengan witir, ya, witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian disinilah kemudian ada muncul suatu gagasan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Tapi 8 rakaatnya Rasul SAW berbeda dengan 8 rakaatnya kita. Ya, otomatis kan sangat berbeda sekali. Makanya di zaman Umar bin Khattab itu rakaat witir itu tarawih itu ditambahi. Bukan hanya 8 rakaat, ya, karena Rasul itu sholatnya lama sekali dan sahabat-sahabat tentulah berbeda keimanannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dihadapi sahabat itu adalah generasi tabiin, paham di sini ya, sehingga otomatis kalau di zaman Umar bin Khattab tabiin itu kelasnya berbeda dengan para sahabat. Nabi itu yang dihadapi adalah para sahabat, mau tidak mau dia harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul saja ketika waktu tarawih tidaklah setiap malam, sehingga di sini terjadi sunnah teman-teman semuanya. Andaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam, tarawih bisa jadi diwajibkan. Makanya takut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam tidak ke Masjid Nabawi, hanya sholat di rumah. Kenapa? Karena takut kalau misalkan tarawih itu diwajibkan. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika waktu
menjalankan sholat witir dan tarawih, mengumpulkan segenap sahabat, tidaklah mewajibkan 8 rakaat seperti hanya Rasul SAW. Dia secara menambahkan jumlah rakaatnya, tetapi ya memperpendek bacaannya. Sampai di sini paham ya? Sehingga ditambah 20 rakaat, tapi bacaannya semakin diperpendek di sini teman-teman semuanya. Ini adalah hal yang wajib bagi Rasul SAW yang tidak wajib bagi umatnya. Kemudian juga ada beberapa kewajiban yang dibebankan kepada beliau. Ketika beliau meninggal, beliau pasti seorang nabi itu meninggal di situ, maka dikuburlah di situ dia. Beliau meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka disitulah Rasul SAW dikuburkan. Nabi semuanya demikian, ya. Berbeda dengan kita meninggal di rumah sakit, apakah langsung dikuburkan di kamar jenazah tersebut? Kan nggak mungkin. Kamar ICU kebak itu nanti kalau misalkan meninggalnya syariatnya seperti itu, ya kan, kubur di jalan, misalkan mati di jalan tabrakan misalkan, langsung kuburkan di situ, kan nggak mungkin. Nah, ini teman-teman semuanya yang harus kita ketahui dalam syariat yang berbeda, ya. Sehingga di sini teman-teman semuanya ada perbedaan yang sangat signifikan antara kita dengan Rasul SAW. Salah satunya adalah perintah tentang pernikahan tersebut, ya. Pernikahan Rasul SAW merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Rasul SAW, baik itu lewat mimpi, ya. Suatu ketika Rasul bermimpi, malaikat Jibril membawa seorang perempuan yang ditutupi mukanya, ya, dengan sebuah cadar, ya. Kemudian, siapakah ini? Man hiya ya Jibril, katanya. Kemudian Jibril mengatakan, ini adalah perempuanmu, istrimu. Nah, akhirnya dibukalah cadarnya tersebut, ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini teman-teman semuanya salah satu, sebentar. Salah satu hal yang berbeda antara kita dengan Rasul SAW, ya. Juga suatu ketika Sofiyah itu, teman-teman semuanya, ketika dia waktu masih kecil, ya, dia itu pernah bermimpi. Sofiyah binti Huyai. Huyai ini tokoh Yahudi, ya, tokoh Yahudi yang mana Huyai ini dibunuh oleh orang-orang Muslim ketika waktu selesai pertempuran Uhud, ya. Kita tahu Uhud itu orang-orang kafir Quraisy itu dibantu oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, terutama adalah Huyai. Huyai itu adalah pemimpinnya. Maka disitulah dia termasuk dari suku Quraisyah yang ada di Madinah. Ini teman-teman semuanya harus ketahui. Akhirnya setelah pertempuran itu selesai, ya, Rasul SAW melepaskan baju zirahnya, tapi buru-buru Jibril melarang untuk melepasnya. Wahai Muhammad, apakah engkau melepas baju zirahmu sementara kami tidak pernah melepas baju zirahku? Maka silahkan lanjut menuju Quraisyah. Nah, itu di situ teman-teman semuanya, diseranglah suku Quraisyah, dihabisi semuanya, ya. Salah satu yang menjadi tawanan perang ketika waktu itu adalah Sofiyah. Sofiyah itu pernah bermimpi, teman-teman semuanya, ketika waktu kecil, ya, bahwa dia itu rumahnya, kamarnya itu ternyata ada bulan yang jatuh ke kamarnya. Kemudian Huyai langsung nempeleng anaknya tersebut. Ini tidak akan terjadi karena dia tahu bahwa sesungguhnya anaknya itu akan menjadi istrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad digambarkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah qamar, al-qamar, ya, qamar. Dan sifat seorang Muhammad itu sangat-sangat jelas sekali tergambar di Injil ataupun Taurat, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada mereka kitab berupa Injil ataupun Taurat, mereka itu mengetahui sifat-sifat Rasul, wajah Rasul, dan demikian apa yang ada pada Rasul, seakan-akan mereka itu melihat anaknya sendiri. Sehingga ketika waktu hijrahnya Rasul SAW itu mereka melihat langsung, oh ini toh Muhammad. Meskipun di antara sekian ribu orang muslim misalkan ya, mereka langsung bisa mengetahui, oh ini matanya seperti apa, digambarkan di Injil dan Taurat itu sudah jelas sekali. Kemudian hidungnya seperti apa, bibirnya seperti apa, kalau dia berjalan seperti apa, dan lain sebagainya, itu tergambar semuanya. Silahkan. Waalaikumsalam, silahkan. Nah itu teman-teman semuanya hal yang harus kita ketahui tentang Rasul SAW, yang mana berbeda dengan syariat yang ada pada kita. Baik, lanjut lagi. Barang siapa yang sholawat kepadaku, sekali lagi satu sholawat, maka Allah akan melipat gandakan sholawat itu ya 10 sholawat. Ini termasuk hadis tentang sholawat ini banyak sekali. Teman-teman juga bisa meneliti dalam skripsinya nanti tentang sholawat. Ini penting. Ini bisa satu skripsi tentang sholawat ya, hadis-hadis tentang sholawat di dalam Sahih Bukhari ya, enak sekali, udah selesai satu skripsi itu. Mudah, skripsi itu mudah, betul. Yang penting kalian serius mencari referensi, pembacaan dan lain sebagainya, mengumpulkannya, udah ketik aja selesai, nanti 3 bulan selesai. Nah, insya Allah seperti itu. Semester 7 semangat untuk cari referensi ya, kira-kira apa yang ingin saya teliti. Banyak sekali penelitian tentang living hadis juga bisa. Saya kemarin menerbitkan jurnal tentang living hadis Buka Luwur Sunan Kudus. Ternyata belum ada yang menelitinya ya. Kalau Buka Luwurnya sendiri sudah banyak yang meneliti, tapi tentang living hadisnya yang belum. Ini kesempatan kita banyak sekali, ritual-ritual keislaman yang ada di samping-samping kita yang bisa menjadi bahan skripsi kita, bahan penelitian kita, teman-teman semuanya. Baik, lanjut lagi. Ini tentang sholawat juga dalam hadis yang lain ya, orang yang paling dekat padaku di hari kiamat nanti adalah orang yang banyak bersholawat kepadaku. Nah ini dia, sholawat ini penting sekali. Berarti kalau kita ingin dekat dengan Rasul ya, kira-kira misalkan satu kampung lah, di kampung surga nanti ya, banyak-banyak sholawat ya. Ya kalau misalkan tidak dekat ya satu desa lah misalkan, kalau enggak satu kecamatan dengan Rasul kan ya lumayan ya. Dan ya teman-teman semuanya, karena orang-orang yang masuk surga itu ya, wa yuhsyarul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang muslim itu, orang-orang yang bertakwa itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang bertakwa lainnya. Kalau kita masuk ke dari pintu Royan, pintu yang banyak berpuasa, maka demikianlah orang-orang yang berpuasa dari zaman Nabi Adam ya, banyak puasanya dia, sampai Nabi Muhammad ya, umat-umatnya semuanya dikumpulkan di situ, masuk dalam pintu yang sama. Kita banyak sedekahnya, masuk kita dari pintu sedekah. Kita termasuk ulama, masuk kita dalam jajaran para ulama. Yang mengetuai mungkin bisa jadi nanti adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya, orang-orang yang bertakwa itu berbeda-beda nanti masuknya. Lanjut lagi, atau hibbu al ayalina qalbuk wa tudriku hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudriku hajatak. Apakah engkau mau, apakah engkau suka jika hatimu itu lembut ya, hatimu menjadi lembut dan hajatmu bisa tercapai? Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, irhamil yatim, cintailah anak-anak yatim, wamsah ra'sahu, dan usaplah kepala mereka, wa at'imhu min ta'amika, dan berikanlah makanan dari makananmu,
yalin qalbuk, maka hatimu akan menjadi lembut, wa tudriku hajatak, dan hajatmu akan terpenuhi semuanya. Subhanallah. Ini teman-teman semua, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau janji itu pasti benar, teman-teman semua. Enggak mungkin seorang Rasul kemudian berbohong, itu tidak mungkin. Suatu ketika teman-teman semuanya, saya pernah seminar bersama Tri Risma hari ini. Teman-teman tahu Tri Risma hari ini siapa? Mantan wali kota Surabaya ya, yang sangat-sangat luar biasa, hebat sekali. Seorang perempuan yang bisa menutup Doli itu prostitusi terbesar Asia Tenggara, malah bisa jadi ASEAN gitu, Asia ya. Itu dari mulai zaman Belanda sampai beliau itu baru bisa ditutup itu ribuan teman-teman semuanya PSK-nya. Monggo Mas. Seperti itu. Kalau tiap sore itu luar biasa itu satu desa itu teman-teman semuanya. Ternyata itu bisa ditutup oleh seorang Tri Risma hari ini. Dalam perjalanan karir beliau, teman-teman semuanya, perlu kalian ketahui, beliau ternyata ketika waktu kecil itu mempunyai rumah di belakang rumah ayahnya itu, ya, rumah untuk anak-anak yatim yang disediakan khusus untuk anak-anak yatim. Ayahnya tidak terlalu kaya amat, tidak, ya, tapi beberapa anak diadopsi sama ayahnya, disekolahkan, diberikan makan di situ, pembelajaran dan lain sebagainya, masih anak-anak kecil di situ secara gratis. Subhanallah, ini luar biasa. Dan di situ setiap kali beliau itu mempunyai boneka, kan ya anak-anak kecil kan pasti punya boneka mainan dan lain sebagainya, itu dia tidak pernah mencicipi bonekanya. Artinya boneka baru direbut sama anak yatim, kata bapaknya, wes wano wae nduk, seperti itu, saake cah yatim. Itu yang terjadi teman-teman semua. Ternyata subhanallah karirnya cepat banget, luar biasa itu. Putri Risma hari ini itu menurut pengakuan beliau itu Umar bin Khattabnya sekarang itu luar biasa seperti itu. Kenapa? Ketika waktu beliau menjabat sebagai seorang wali kota, ketika waktu itu di Surabaya, setiap malam pasti keliling ke seluruh penjuru kota Jakarta lagi, Surabaya, untuk melihat apakah di situ ada kriminal kah, apakah di situ ada anak kecil yang masuk ke diskotik dan lain sebagainya. Ini luar biasa ini teman-teman semua. Ini salah satu penuturan dari beliau. Silakan. Ahlan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, itu adalah salah satu penuturan dari beliau ya. Ini teman-teman juga bisa mempraktekkannya. Kalau misalkan nanti ternyata teman-teman mempunyai rezeki yang banyak, sukses usahanya ya, usahanya sukses, baik itu nanti menjadi apapun itu, yang penting bekal kita ada, kita sudah mempunyai ijazah S1 ya, agama kita kuat ya, mau jadi apapun itu terserah, silahkan. Mau jadi pegawai negeri silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, yang penting agama sudah kuat, sudah siap kita untuk mengimplementasikan ke dalam kemasyarakatan ya teman-teman semuanya. Ini salah satu hal yang menarik dari Putri Risma hari ini menurut penuturan beliau secara langsung ya dalam seminarnya yang pernah saya ikuti. Ini beliau mengatakan seperti itu, sehingga dari hadis ini teman-teman semuanya bisa kita simpulkan, kalau kita ingin hati kita lembut ya, hajat kita terpenuhi, maka silahkan alokasikan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim. Ini wajib ya, karena 2,5% dari harta kita wajib kita kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab, untuk orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang ibnu sabil, orang-orang yang tersesat di jalan, dia tidak punya uang untuk kembali ke kampungnya. Kita, wah mohon maaf Pak, saya tersesat di sini, dompet saya hilang, dicuri orang di jalan. Udah kita kasih aja Pak, nanti kalau berbohong tanggung sendirilah, dia sendiri yang berbohong kan. Nah, kita kasih aja lah, kita kasih, bisanya kita kasih 5.000, 10.000, 10.000.
ketok pintu kita, ada tanggalan, minta bantuan untuk pembangunan pesantren, biasanya seperti itu ya. Pak, nanti kalau pohon gimana Pak? Biasanya abal-abalan itu Pak. Setelah kami cek itu kadang tanah kosong Pak di situ, nggak ada apa-apanya itu. Waduh, gimana ini Pak? Ada yang seperti itu ada, tapi ya biarlah kalau misalkan kita bisa ngasih kita kasih, kalau enggak ya udahlah kita senyumin aja, mohon maaf kayak gitu aja kan, udah seneng ya. Ini teman-teman semuanya, hal-hal yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Berikutnya hadis ke-16, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wattabi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hapuslah keburukanmu dengan kebaikanmu ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah atau interaksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini hal yang menarik ya. Takwa, yang poin pertama adalah takwa. Takwa itu letaknya ada di hati ya. Takwa itu ada di hati, dimana ketakwaan itu ketika hati kita itu baik, maka ketakwaan kita akan baik. Dan hati juga, atau keimanan atau ketakwaan itu yazdad wa yanqus, kadang tinggi kadang rendah, kadang tinggi kadang rendah. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau misalkan kita sedang tinggi, biasanya kita sering ke masjid, baca Qurannya, sregep dan lain sebagainya. Tapi ketika waktu sedang galaunya, surut keimanan kita, ketakwaan kita surut ya, malas ke masjid, malas sholat jamaah, malas ngapa-ngapain ya, malas ibadah, malas baca Quran dan lain sebagainya. Ini kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemarin sudah saya sampaikan, kita wajibkan, ada kewajiban tersendiri yang dibebankan kepada kita. Kalau memang itu adalah suatu kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita, maka dengan sendirinya hati kita akan cepat ya respon dengan kewajiban tersebut. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan hal itu, kalau sudah menjadi ritual kita, tiba-tiba saja tidak melaksanakan, ada hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Apa sih yang kurang dalam kehidupan saya hari ini? Oh, ternyata saya belum membaca Al-Quran 1 juz. Oh, berarti semalam saya belum tahajudan. Oh, hari ini saya belum sholat duha nih. Berarti seperti itu. Ini adalah kewajiban kalau memang sudah baik, itu seperti itu. Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat al jasadu kullu, wa idza fasadat fasad jasadu kullu, ala wahyal alqalb. Ya, bahwa dalam setiap tubuh seseorang itu ada segumpal darah, di mana segumpal daging. Segumpal daging itu jika memang baik, maka seluruh tubuhnya itu adalah baik. Kalau memang buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa itu? Itu adalah jantung atau hati. Hati itu ada di sini, tapi yang dimaksud itu adalah al-qalbi. Jantung, maaf. Hati itu ada di sini, tapi letak dari perasaan semuanya, kita mencintai seseorang, kita bangga kepada orang lain, kita bahagia, semuanya letaknya di sini. Yang memompa jantung, darah kita untuk menuju ke otak, mengalirkan ke seluruh tubuh, itu adalah jantung. Makanya ketika waktu sholat kita disunahkan untuk memegang jantung kita, letaknya di sini. Allah, jangan di sini terlalu itu, atau di sini bonus ini bareng hadis tekonti ini. Teman-teman semuanya, kadang ada juga sholat itu larang itu teman-teman semuanya, apa, diputer-puter. Itu saya juga nggak tahu riwayatnya dari mana. Allah ya, gitu kan ya, aneh gitu ya. Itu nggak ada riwayatnya itu, silahkan bisa cari riwayatnya dari mana itu. Pak, riwayatnya kan kalau sunnahnya adalah takdimul yumna alal yusra. Wah, kalau takdimul yumna alal yusra semuanya lah Allahu Akbar. Harusnya seperti itu. Rukuk pun demikian, takdimul yumna alal yusra itu. Allahu Akbar.
nggak bisa teman-teman. Nah, silakan, tidak ada fikihnya, silakan bisa hal-hal yang mungkin seperti itu bisa dihindari teman-teman semua, kecuali kalau memang ada apa namanya fikih yang mengungkapkan hal itu, silakan ulama mungkin bisa jadi. Ya baik, lanjut lagi. Takwa, ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan kehidupannya. Kehidupan kita tiba-tiba mudah semuanya. Ini adalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu kesulitannya, pintu-pintu yang mempersulit dirinya. Usaha kita sulit, kenapa sih Pak usaha saya sulit Pak? Bisa jadi ketakwaanmu kurang. Silahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang menuturkan di YouTube-nya, teman-teman bisa kalau misalkan mau membuka usaha, bisa membuka channel di YouTube Pecah Telur. Itu adalah pengusaha-pengusaha sukses yang menuturkan bagaimana jatuh bangunnya dia dalam berusaha. Dan itu ujung-ujungnya ternyata adalah bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menyantuni orang-orang sekitarnya. Kunci usaha itu ternyata seperti itu teman-teman semuanya. Itu intinya. Jadi kalau kita sudah sukses, jangan sampai lupa orang-orang miskin di sekitar kita. Itu intinya. Pengusaha-pengusaha yang ada di channel Pecah Telur itu menarik sekali, bagus. Dan itu adalah ketakwaan, wujud dari ketakwaan seperti itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Wa may yattaqillaha, apa lagi? Yang ketiga itu apa ya? Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra wa yarzuqhu min rizqih. Intinya ada janji tiga Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin usaha kita sukses, jaya dalam kehidupan ya, karir kita bagus, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang polisi yang bertakwa tidak mungkin akan korupsi atau ngemel di jalan. Seorang dosen yang bertakwa pasti akan senantiasa menjalankan kewajibannya ya, tepat waktu. Ya hari ini enggak tepat waktu saya, mohon maaf ya, biasanya jam 9 ya, tapi tadi karena ada urusan ya. Nah inilah teman-teman semuanya, makanya semuanya adalah wujud dari ketakwaan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kalian dengan manusia, interaksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi wujud dari keimanan seseorang setelah takwa ada di dalam hati kita. Iman itu apa? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis seperti itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ada 3 aspek di situ. Keimanan itu apa wujudnya? Iman itu bukanlah wujudnya di dalam jidat kita hitam karena sujud kita, tidak. Dia berpeci putih, tidak, berabaya panjang putih, yang suka ke masjid, tidaklah seperti itu keimanan. Wujud dari keimanan seseorang adalah bagaimana dia berakhlak yang baik kepada orang-orang sekitarnya. Orang yang iman, mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyaqul khairan, hendaklah dia itu berbicara yang baik. Ya. Perkataan kita kepada orang lain harus kita benar-benar pikir masak apakah ini benar ataukah tidak. Jangan sampai
sedikit-sedikit nyakiti hati orang lain. Nyakiti hati orang lain bisa jadi itu adalah mungkin hari ini kalau saya gambarkan sakit hati itu seperti halnya kita itu memasang paku ke meja ini. Kita paku di sini, kita cabut. Kalau kita minta maaf pasti ya kita cabut, tapi di situ ada lubang di situ. Teman-teman semuanya paham ya? Artinya bahwa kita menyakiti hati orang lain itu seperti itu. Mungkin dia bisa memaafkan, tapi perasaan itu masih ada, teringat. Nah, ini teman-teman semuanya harus hati-hati. Makanya berkata yang baik, ya. Interaksi sosial dengan orang lain semuanya adalah kebaikan. Itu adalah wujud dari kebaikan, ketakwaan dan keimanan seseorang ini, teman-teman semuanya. Ini adalah Islam itu seperti itu. Sehingga kalau memang kita menjadi seorang muslim, maka kunci dari segala keimanan itu adalah akhlak yang mulia. Ya baik, lanjut lagi. Hadis ke-17. Ittaqillah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Takwalah kepada Allah dan jangan kalian itu menyepelekan, ya, mencela kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Wala